Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi di saham dengan aliran anti cut loss ya teman-teman. Jadi ini bukan aliran cut loss terus rugi ya teman-teman. Jadi ini pakai anti cut loss. Jadi kita tidak pernah cut loss dan kita bisa memaksimalkan potensi cuannya. Nah, kira-kira nanti bagaimana strateginya ya kalau misalnya kita di cut loss ya? Apakah nanti pakai strategi dividend investing atau pakai menabung saham? Nah, itu bisa kita bicarakan di video kali ini. Nah, kalau teman-teman trading ya, biasanya trading itu kan salah satu momok adalah cut loss ya teman-teman. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, kemudian ternyata sahamnya turun, padahal kita sudah hampir semuanya di situ, kita masukkan dana kita, bahkan ada yang pakai margin, ternyata masih turun. Akhirnya ya kita cut loss, karena untuk meminimalkan kerugian ya. Jadi kalau nggak cut loss ya nanti sahamnya turun terus ya kita tambah rugi dan tambah rugi. Nah, kalau kita pakai aliran strategi investasi jangka panjang ya, kita nggak perlu cut loss teman-teman ya. Justru saat saham turun kita malah beli lagi ya. Tapi belinya nggak langsung ya pada saat turun ya. Misalnya saham turun 10% langsung kita beli gitu nggak. Jadi kita lihat dulu potensi turunnya kira-kira sampai berapa. Kalau masih bisa ada potensi untuk turun lagi ya kita tunggu ya. Paling nggak 20% itu kita sudah bisa masuk. Kalau turun suatu saham sudah turun 20% itu sebenarnya sudah ada potensi untuk rebound ya. Walaupun nanti reboundnya sesaat atau rebound lanjut ya. Kalau rebound sesaat ya kemudian setelah naik sedikit kemudian dia turun lagi lebih dalam. Nah, strategi ini adalah kita pakai average down ya teman-teman. Jadi justru ketika sahamnya turun kita beli lagi. Fokus kita adalah dengan menambah muatan ya. Jadi ketika kita memilih suatu saham, nah ini syaratnya adalah saham-saham yang bagus ya. Saham-saham bukan saham gorengan, bukan saham IPO, tapi saham-saham yang fundamentalnya bagus, naik turun wajar ya, tidak ada saham yang naik terus bahkan sekelas BCA yang secara per tahun itu naik terus tetapi dia juga sempat turun ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih saham yang fundamentalnya bagus. Nah, saham-saham yang fundamentalnya bagus itu yang seperti apa ya? Paling nggak pendapatannya naik terus teman-teman. Pendapatan naik terus, kemudian labanya juga naik. Jadi sebagai contoh ya. Ini BCA ini ya. IPS-nya kan naik terus nih dari 220, 255, 330, sekarang 394. Dividennya juga ada terus nih tahun 2000. Kemudian Bank Mandiri ini juga coba kita cek nih. Nah, ini harga sahamnya juga naik terus ini. Kita lihat labanya IPS-nya juga naik dari 183, 300, 441, sekarang 550. Dividennya juga cukup besar nih. Bank Mandiri ini salah satu dividen yang paling besar ya, 4,49% ya. Mungkin setelah BRI mungkin ya. BRI berapa coba kita cek BRI. Ya, BRI ini paling besar ya, 5%. BNGA mungkin lebih besar lagi nih berapa? 6%. BNI berapa BNI? BNI 3,7%. Ya. Jadi syaratnya adalah kita memilih perusahaan yang fundamentalnya bagus, terus kemudian pendapatannya naik, labanya juga naik, dan prospek kedepannya itu juga masih bagus. Kalau toh misalnya ada krisis atau sesuatu yang tidak kita harapkan, dia terkoreksi di tahun krisis itu, tapi kemudian mantul lagi ya.
Coba kita lihat BCA ini kan kemarin 2020 krisis ya. Nah, ini turun ya. Dari 6.900 ke 4.400, turunnya sekitar 20%-an. Setelah itu mantul di tahun 2021 itu sudah jauh lebih tinggi. Nah, ini ciri-ciri perusahaan yang bagus ya, teman-teman. Kemudian kalau kita cek coba Adaro coba. Adaro saat krisis turun berapa? Di saat krisis turun dari 1.700 ke 645. Nah, ini bayangkan teman-teman, kalau teman-teman cut loss ini akan kehilangan potensi mantul ini ya, karena setelah turun dari 645 nih, dari 1.700 ini turun 50% lebih, kemudian mantul sampai 4.140. Nah, ini aliran anti cut loss itu untungnya di sini. Jadi ketika sahamnya turun ya dia malah masuk lagi. Ketika sahamnya turun dia masuk lagi. Sehingga jumlah lotnya itu akan bertambah, semakin bertambah. Dan ketika pembagian dividen berikutnya, maka dia akan mendapatkan dividen yang jumlahnya jauh lebih besar ya. Misalnya ini ya, dividennya Adaro ini misalnya 19% ya. Dari 100 juta kan dapatnya 19 juta. Tapi kalau kita ternyata punya saham Adaro sejumlah 200 juta ya, kita dapatnya hampir 40 juta, teman-teman. Besar banget. Kalau kita punya 300 ya besar lagi. Nah, inilah aliran anti cut loss itu sangat penting ya, tapi untuk investasi jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Nah, kalau kita masih untung 2%, 3% dijual, terus kemudian antri lagi di bawah, kalau pas di bawah turun, tapi kalau enggak ya kita ketinggalan. Akhirnya kita masuk ke atas, ketika masuk di atas dengan harapan naik lagi ternyata malah dibanting turun. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Jadi misalnya kayak AMMN ini ya. Nah, ini kan ya kita berharap dia akan naik ya. Dari 6.000 sekian ini kan wah naik jadi 7.000 turun sedikit, kita berharap akan naik lagi, ternyata dia turun ke 5.900. Nggak tahu nanti ke hari Senin tuh apakah dia akan turun lagi ataukah dia mantul, kita nggak tahu. Jadi intinya adalah kita pakai strategi average down ya. Jadi kita akan average down suatu saham, terus kemudian kita hold sahamnya sampai jangka waktu yang cukup lama. Jadi setiap sahamnya itu turun kita masuk lagi ya. Ini bisa hampir sama dengan strategi menabung saham, itu juga sama. Jadi tiap bulan kita alokasikan dana sekitar berapa persen dari pendapatan. Misalnya kalau pendapatan kita 10 juta misalnya, kita alokasikan 20% ya, berarti 2 juta, tiap bulan dimasukkan 2 juta, kita belikan sahamnya. Nah, sebagai contoh ini Era juga nih. Ini bagus nih. Ini kan Era turun terus nih, ada 540 sampai terendah di 328, setelah itu mantul. Mantulnya pelan-pelan dan kemarin itu sudah menyentuh 380. Nah, ini kalau kita ambil di 328 ini ya. Sekarang sudah cuannya lumayan ini ya. 380 dikurangi 328. Dibagi 328. Udah cuan 15%, teman-teman. Jadi kan besar ini. Belum nanti potensi dividennya. Nah, dividennya ini Era itu ada sekitar berapa persen? 5% di bulan sekitar Juli ya, Mei, Juni atau Juli. Cuman kelemahannya Era ini IPS-nya turun, teman-teman. Jadi tahun 2020 38, ini tahun 2023 41. Nah, kita tunggu nih Q4-nya berapa. Q4-nya jeblok lagi, ini bisa turun lagi. Kelemahannya saham Era ini di situ, teman-teman. Jadi kalau untuk di hold jangka panjang ini kurang menarik. Tapi kalau untuk kita target take profit misalnya 10% itu masih bisa. Kalau yang untuk hold jangka panjang ya saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang harga sahamnya juga naik ya, seperti saham-saham perbankan, kemudian saham-saham pertambangan itu yang masih cukup menarik ya, kayak Adaro, ITMG, PTBA, kemudian BSSR itu menarik. Jadi bisa kita hold untuk jangka panjang karena dividennya juga cukup besar. Terus kemudian kita terapkan dividen investing juga,
Jadi setiap dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, dapat dividen kita belikan lagi sahamnya. Terus ditambah lagi dengan menabung saham ya. Jadi setiap bulan kita alokasikan dana untuk menambah jumlah saham di portofolio kita. Ini strategi ini sangat-sangat santai teman-teman. Jadi sangat santai, sangat powerful. Syaratnya adalah teman-teman harus disiplin dan bersabar. Sabarnya tuh ya minimal 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Bahkan 10 tahun ya. Itu akan berlipat-lipat ya. Nilai aset teman-teman ya, misalnya dari 100 juta bisa jadi 500 atau bahkan bisa jadi 1 miliar ya kalau teman-teman sabar ya menunggunya dan pakai strategi seperti itu. Tidak perlu pusing-pusing harus ngamati saham naik turun gitu ya. Udah pokoknya begitu sahamnya turun banyak ya kita masuk gitu aja. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk curhat sore ini ya, malam ini hari Minggu tanggal 3 Desember ya. Besok hari Senin kita amati apakah besok IHSG bisa naik ataukah masih terkoreksi. Kalau naik ya siap-siap cuan teman-teman. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.